Kemudian bagaimana dia menular ya virus ini? Jadi di lingkungan kita cukup banyak virus, bisa dari udara. Jadi ada virus yang memang di udara dia melayang-layang yang kita hirup atau kita pegang, dia nempel dan sebagainya, kita tertular. Ada juga yang dari droplet. Jadi droplet itu dari percikan. Jadi kalau kita batuk, kita bersin, maka virusnya itu akan jatuh, kemudian dia akan ada di permukaan benda mati yang kita pegang, kemudian nanti bisa beralih ke tubuh kita. Atau dia perlu adanya faktor pembawa, ya, misalnya gigitan nyamuk seperti demam berdarah, ya, demam berdarah misalnya gigitan nyamuk. Nah, ini harus ada nyamuknya dulu, Aedes, ya, Aedes aegypti harus ada. Kalau tidak, dia tidak bisa berpindah, dia tidak bisa ke orang lain, tidak bisa ditularkan, ya. Kemudian ada juga dari alat suntik, ya, jadi dari alat suntik ini ya. Jadi alat suntik yang dipakai bergantian, ya. Jadi alat suntik itu karena dia masuk ke tubuh, kemudian cairan, ya, cairan yang dari seseorang yang mengandung virus, taruhlah misalnya hepatitis atau HIV gitu ya, baru kemudian dipakai orang lain ya tanpa disterilkan. Ya kalau sekarang itu alat suntik kan sekali pakai ya, jadi tidak bisa dipakai berulang kali. Nah ini biasanya paling banyak pada mereka yang guna obat-obatan, ya, narkoba dan sebagainya. Satu alat suntik dipakai untuk beramai-ramai, ya. Kalau kebetulan si A misalnya dia menderita apa HIV ya atau hepatitis, kemudian dia nempel cairan darahnya itu di alat suntiknya, kemudian dipakai oleh yang lain, maka ini bisa menularkan. Jadi bisa melalui penularan itu. Atau melalui cairan tubuh, ya, misalnya kita kena darah penderita ya yang mengandung virus, kemudian dari sperma ya, kemudian dari liur, kemudian juga ada dari ASI ya, kemudian juga dari cairan vagina. Jadi ada beberapa virus yang berpindahnya itu atau penularannya karena adanya cairan tubuh yang kita terkena, ya, kita terkena ya, masuk ke dalam tubuh kita, ya, seperti itu. Kemudian kalau ASI biasanya dari ibu ke anak, ya. Kemudian juga ada yang apa namanya vektornya itu binatang, ya, taruhlah misalnya flu babi, kemudian flu burung gitu ya, itu harus ada vektornya dulu, dia membawa, kemudian mengenai manusia, ya. Jadi dia harus ada media tempat dia untuk ditularkan baru ke manusia. Jadi kalau misalnya kayak sekarang ya lagi pandemi corona itu lewat droplet. Jadi kalau ada yang batuk, ada yang bersin ya, dia jatuh di permukaan gitu ya, benda mati, kemudian kita pegang, kemudian kita pegang-pegang hidung ya, kemudian kita gosok-gosok daerah mulut ya, kemudian mata dan sebagainya, dia akan masuk lewat mukosa itu ya. Nggak ada yang dari udara kayak influenza gitu ya. Nah, kita hirup dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita tahu supaya kita tahu bagaimana cara mencegahnya kalau kita tahu penularannya.